Anak-anak solih, solihah, kuliah lancar, semua sehat. Jangan hanya berdoa perkara dunia, tapi juga ingat berdoa perkara akhirat kita, teman-teman sekalian. Setelah dari padang mahsyar nanti, kita semua akan masuk ke yaumul hisab, di mana semua anggota badan dan juga bumi ini bersaksi tentang apa yang kita lakukan. Jadi wahai diri, wahai kita yang pernah melakukan maksiat di tempat tersembunyi sekalipun, bumi akan bersaksi di hadapan Allah dan juga yang lainnya dibuka pada hari itu. Siapa sesungguhnya dirimu, akan diputar kembali film-filmmu yang pernah engkau lakukan di dunia. Ranjangmu tempat engkau berbuat dosa akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang engkau lakukan. Dinding-dinding, mobil, apapun yang engkau lakukan secara sembunyi-sembunyi, semua akan berbicara di hadapan Allah tentang siapa sebenarnya dirimu. Di dunia kita terlihat sebagai orang yang baik, orang yang saleh, orang yang salihah, tetapi tidak bisa kita hindari yaumul hisab, di mana semuanya tanpa terkecuali akan berbicara di hadapan Allah siapa sesungguhnya diri ini. Maka berhati-hatilah wahai diri saya dan diri kita yang masih terus melakukan dosa secara terang-terangan, apalagi secara sembunyi-sembunyi. Semuanya akan diketahui dan akan berbicara di hadapan Allah. Setelah yaumul hisab, kita akan masuk ke titian sirat. Kita akan berjalan, teman-teman sekalian, di titian sirat. Ada orang yang cepat secepat kilat, ada orang yang berlari, ada orang yang berjalan, ada orang yang merangkak, ada orang yang jatuh ke bawah. Ujung dari titian sirat adalah syurga Allah dan di bawah adalah nerakanya Allah. Banyak orang-orang beriman yang juga terjatuh ke situ menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala yang berisi malaikat yang keras dan kasar. Itu sebabnya kenapa kita harus meminta terus-menerus setiap hari perlindungan dari azab api neraka. Jangankan azab api neraka, azab kubur saja. Utsman bin Affan ketakutan luar biasa. Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, tapi ketika melewati kubur tetap beliau menangis keras. Sampai seorang sahabat berkata, "Utsman, kenapa Utsman? Engkau adalah orang yang dijamin masuk surga." Apa kata Utsman? "Tapi aku tidak tahu bagaimana keadaanku di kubur. Aku tidak tahu bagaimana keadaanku di kubur. Walaupun dijamin masuk surga, tapi kubur ini tidak tahu. Karena di kubur juga ada azab, teman-teman sekalian. Azab kubur bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Sebelum masuk ke neraka, disiksa dulu di kubur, azab kubur. Diremuk-remukkan tulangnya di azab kubur tersebut. Gelap kuburnya, sempit kuburnya, mulai terlihat suasana neraka di kubur tersebut, teman-teman sekalian. Jadi itu sebabnya kenapa kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, jangan lupa dalam hari-hari berdoa agar dihindarkan dari azab kubur. Teman-teman sekalian, biasanya teman-teman senantiasa berdoa ketika sholat. Teman-teman berdoa dengan kalimat di tasyahud akhir sebelum salam. Apa yang teman-teman baca biasanya? Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr wa min 'adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa itu yang artinya adalah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, dari fitnah kehidupan. Siapa yang pernah difitnah? Enak gak rasanya? Maka minta sama Allah agar terhindar dari fitnah kehidupan dan juga fitnah setelah mati, serta dari kejahatan fitnah dajjal. Jadi itu doa yang penting, karena nggak ada yang bisa menjamin diri kita, teman-teman sekalian, berkaitan dengan fitnah. Misalnya, sebaik apapun engkau, mungkin saja terkena ujian fitnah. Kenapa? Kita ini kan hanya serpihan rengginang lah kalau kita bandingkan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah siapa? Istrinya yang paling dicintai oleh Rasul, juga difitnah. Difitnahnya apa? Selingkuh. Padahal istri yang solihah luar biasa. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, masih juga difitnah, selingkuh. Dan hampir satu Madinah percaya dengan berita itu. Apalagi kita, kalau ada di antara kita, teman-teman sekalian, mendapatkan ujian fitnah, makanya baca doa ini supaya dihindarkan oleh Allah dari fitnah dunia dan juga fitnah akhirat. Katanya kan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi minta perlindungan kepada Allah selain dari azab api neraka, azab kubur, juga fitnah dunia, akhirat, dan fitnah dajjal. Berikutnya, teman-teman sekalian, selain kita senantiasa berdoa untuk urusan akhirat kita, makanya ada doa sapu jagat kan? Biasa kalau kita udah doa panjang-panjang ditutup dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa juga yang teman-teman sebutkan kalau lagi umroh atau haji, teman-teman kan tawaf dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, pasti doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita tidak hanya berdoa untuk urusan dunia tapi juga urusan akhirat. Dan kemudian yang keempat, ciri-ciri hamba Allah yang senantiasa akan dilindungi oleh Allah dan mendapatkan syurga Allah adalah mereka yang pertengahan dalam membelanjakan harta. Dia tidak kikir, dia tidak boros. Maksudnya apa? Pertengahan dalam belanja, tidak pelit dan tidak boros. Berarti kalau sedekah nggak boleh semuanya dong, itu kan namanya boros. Bukan. Yang dimaksud ayat ini adalah engkau membelanjakan harta untuk dirimu sendiri berlebih-lebihan, namanya boros. Tapi tidak ada boros dalam sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Engkau mampu memiliki berlian yang sangat banyak, tas branded yang sangat luar biasa, rumah lebih dari satu, mobil mewah, tapi sedekahmu sedikit, malu di hadapan Allah. Allah bagi kenikmatan luar biasa kepadamu, Allah angkat derajatmu, tapi engkau menolong hamba Allah lainnya dengan pelit, kikir, kedekut, bakhil, dan teman-temannya itu. Bagaimana mungkin engkau bisa meminta kepada Allah, ya Allah permintaanmu banyak, tapi untuk menolong agama Allah engkau kikir, pelit. Maka yang dimaksud ayat ini adalah pertengahan dalam membelanjakan harta. Maknanya adalah dalam membelanjakan harta untuk dirimu sendiri dan keluargamu, pertengahan, tidak berhambur-hambur. Tapi ini juga kita tidak bisa menyamakan seseorang. Kalau teman-teman lihat, wah dia berhambur-hamburan, mobilnya mewah, perhiasannya banyak, karena memang dari kecil udah jadi konglomerat, gimana? Standarnya beda. Bagi dia itu biasa-biasa aja, bagi kita itu boros berhambur-hambur. Tapi bagi dia yang memang standar hidupnya sudah kaya raya, itu sudah biasa-biasa saja. Makanya jangan julid, jangan iri sama orang. Tapi bagi kita yang Allah berikan kelebihan harta, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak boros, tidak mubazir, buang-buang harta. Saya teringat dengan sebuah kisah, ini luar biasa. Orang yang sedekah, berinfak, bukan orang kaya loh teman-teman sekalian. Banyak orang kaya yang juga kikir. Orang yang berinfak, orang yang bersedekah adalah orang-orang yang mau, bukan orang-orang yang mampu. Betul nggak? Bahkan orang miskin pun bisa sedekah kalau mau. Orang mampu pun nggak sedekah kalau nggak mau. Betul nggak? Ada sebuah kisah sahabatnya Rasul di zaman dulu, namanya Sya'ban. Saya suka sekali kisah ini. Perkara dengan sedekah, berkaitan dengan sedekah, saya suka menceritakan kisah ini. Sya'ban itu adalah sahabat yang selalu sholat 5 waktu di masjid. Pada suatu ketika Rasul melihat tidak ada lagi Sya'ban di masjid, maka Rasul katakan, kemana Sya'ban, wahai sahabat-sahabatku, mari kita ke rumah Sya'ban. Ternyata rumah Sya'ban jauh teman-teman sekalian, 3 jam dari masjid jalan kaki. Bayangkan bagaimana Sya'ban menuju ke masjid setiap harinya, sementara jalan kaki 3 jam dari rumah ke masjid. Maka ketika Rasul mengetuk pintu rumah, tiba-tiba istrinya Sya'ban membuka pintu rumah dengan menangis terseduh-seduh dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Sya'ban sudah meninggal dunia kemarin, tapi aku ingin menanyakan 3 perkara kepadamu yang aku sangat penasaran dengan itu. Detik-detik wafatnya Sya'ban, Sya'ban mengatakan 3 hal. Yang pertama, kenapa nggak lebih jauh? Kedua, kenapa tidak lebih baru? Dan ketiga, kenapa nggak lebih banyak? Begitu yang Sya'ban teriakkan sampai kemudian ia meninggal dunia. Apa maksud dari perkataan Sya'ban, ya Rasulullah? Begitu kata istri Sya'ban. Maka Rasul mengatakan, ketika detik-detik wafatnya seseorang, sesungguhnya Allah sedang memperlihatkan ini neraka, ini syurga kepada dirinya. Maka Sya'ban mengatakan, ketika Allah memperlihatkan syurga kepada dirinya, Sya'ban mengatakan, kenapa nggak lebih jauh ya Allah? Kenapa rumahku nggak lebih jauh jaraknya ke masjid, supaya aku bisa berjalan lebih jauh dan aku bisa mendapatkan pahala lebih banyak? Padahal udah 3 jam loh jalan kaki dari masjid ke rumah. Sya'ban mengatakan, kenapa nggak lebih jauh? Andaikan lebih jauh aku bisa mendapatkan surga yang memiliki derajat lebih tinggi. Kedua, Sya'ban mengatakan, kenapa nggak lebih baru ya Allah? Jadi Sya'ban sehari-harinya memakai 2 baju. Baju di dalam baju yang bagus, di luar ditutupi baju yang usang. Setiap jalan ke masjid, debu-debu kena kepada baju yang usang. Sampai di dalam masjid, dia buka baju yang usang, dia pakai beribadah kepada Allah baju yang bagus. Di tengah perjalanan pulang ke rumah, biasanya banyak pengemis dengan baju compang-camping. Sya'ban memberikan baju bagusnya itu untuk para pengemis, dan Sya'ban memakai baju yang usang. Maka Sya'ban mengatakan, kenapa sih waktu aku hidup nggak kasih baju yang lebih baru, yang lebih bagus? Kenapa sih sedekahku tuh nggak lebih yang hebat, yang terbaik?
Sya'ban merasa baju bagusnya itu harusnya bisa kasih yang lebih bagus lagi. Padahal Sya'ban orang fakir, orang miskin juga. Dia menyesal. Sudah sedekah tapi menyesal. Kenapa ya nggak lebih baru? Kenapa ya nggak kasih yang lebih bagus? Dan yang ketiga, wah cepet banget perasaan ceramah. 5 menit lagi. Kayaknya salah mungkin Mbak. Kemudian yang ketiga, Sya'ban mengatakan, kenapa nggak lebih banyak? Karena hari-hari Sya'ban itu membawa roti untuk dia makan. Namun setiap di tengah perjalanan, setengah roti dia berikan untuk fakir miskin, setengahnya dia makan sendiri. Maka Sya'ban mengatakan, kenapa sih nggak lebih banyak sedekahnya waktu aku hidup? Menyesal dia. Padahal masih ada sisa roti dan aku masih bisa bertahan dengan roti yang mungkin 1/3 kah atau 1/4 kah. Kenapa aku cuma kasih setengah? Jadi Sya'ban sangat menyesal dengan sedekah yang dia berikan, teman-teman sekalian. Merasa belum maksimal dengan sedekahnya. Maka begitulah penyesalan orang-orang yang kemudian kembali kepada Allah. Teman-teman perhatikan surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat yahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa akum minas shalihin. Orang-orang yang mati itu, teman-teman sekalian, dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, minta sama Allah, ya Allah, kenapa sih nggak tunda kematian saya dikit lagi ya Allah, supaya saya bisa sedekah ya Allah. Perhatikan dan tadaburi ayat tersebut supaya kita termotivasi untuk terus setiap harinya bersedekah di jalan Allah. Karena orang-orang yang mati minta sama Allah, tunda kematian saya ya Allah supaya saya bisa sedekah. Yang dia minta sedekah loh teman-teman sekalian. Dia bukan minta pergi haji, dia nggak minta sholat, dia minta supaya saya bisa sedekah ya Allah. Karena sedekah atau infak adalah hal yang paling mudah, gampang, betul? Sedekah itu nggak harus ada uang 1 miliar kok harus sedekah, nggak harus ada uang 1 juta sedekah, berapapun yang kita mampu. Barang apapun yang kita miliki, yang kita bisa memberikan manfaat kepada orang, sedekah, berbuat kebaikan kepada siapa saja. Jadi untuk menjadi hamba Allah yang ditolong oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah ke syurga Allah adalah tolong hamba Allah lain. Berinfak kepada sesama manusia, maka Allah akan berinfak kepadamu. Begitu kan bunyi hadisnya? Berinfaklah dan Allah akan berinfak kepadamu. Teman-teman tahu, saya juga selalu ceritakan kisah ini. Saya punya rumah Quran gratis yang nantinya akan ada penggalangan dana di akhir ini untuk rumah Quran tersebut. Ini adalah kisah untuk menceritakan, bukan bagian dari riya, tapi ini cerita bagaimana pertolongan Allah yang sangat luar biasa. Rumah Quran ini berdiri sudah 3 tahun. 2 tahun pertama memang dari keluarga kami pribadi, baru setelah menginjak 2 tahun ke atas, karena santri sudah semakin banyak, ada sekitar 200 orang, maka dibukalah donatur dan para jemaah yang ingin menyumbang untuk para penghafal Al-Quran. Bagaimana cara Allah mengganti harta saya, teman-teman sekalian? Anak saya masukkan ke sekolah hafalan Quran dari umur 2 tahun, Tahfiz Quran International Tahfiz School, dengan biaya yang sangat tinggi tentu saja. Dan karena sibuk dakwah, saya lupa bayar uang sekolah. Contoh yang sangat tidak baik. Dan ketika bagi rapot, saya tanyakan kepada TU-nya, berapa puluh juta yang harus saya bayar untuk 2 orang anak ini. Kenapa sih saya nggak pernah dikasih selebaran surat apa kayak gitu untuk ingetin saya suruh bayar sekolah? Karena nggak pernah dapat peringatan untuk bayar sekolah. Apa katanya? Memang tidak akan pernah Ibu Oki mendapatkannya, karena anak-anak Ibu Oki dari PAUD semua anak-anak, anak ke-1 ke, 2 ke, 3 ke, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dia sudah bisa prediksi saya mau punya anak banyak soalnya, jadi dia bilang begitu mungkin. Jadi beliau bilang dari PAUD sampai SMA gratis, tidak bayar sama sekali. Bagaimana cara Allah mengganti harta, teman-teman sekalian? Kita buang harta kita di tempat lain, Allah kasih harta kita dikembalikan lagi. Begitulah. Jadi jangan takut miskin, jangan takut kehilangan harta dengan bersedekah. Terlalu banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat yang Allah sendiri janjikan Allah akan lipat gandakan harta-harta orang-orang yang bersedekah. Teman-teman perhatikan surah Al-Baqarah 261. Itu pun janji Allah bagi orang yang bersedekah, Allah lipatkan ganda hartanya. Begitulah teman-teman sekalian. Jadi semangat untuk bersedekah bagi siapapun, teman-teman sekalian, dengan apapun yang kita bisa, apapun yang kita mampu, silakan untuk berinfak di jalan Allah. Hasan Al-Basri mengatakan, nafkah yang dibelanjakan di jalan Allah tidak pernah disebut boros atau berlebihan. Banyak cerita nih kalau masalah sedekah ya. Contoh Abdurrahman bin Auf, kaya luar biasa, konglomerat luar biasa. Apa kata Aisyah? Abdurrahman bin Auf masuk surga kata Rasul, tapi dengan merangkak. Hartanya yang banyak membuat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan cara merangkak.
Kalau saya tanya kepada teman-teman di sini, mau diuji oleh Allah, kan Allah uji dengan kebaikan, dengan kesedihan, dengan keburukan, dengan kebaikan. Kalau disuruh pilih, teman-teman mau diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan? Jujur, kalau disuruh pilih, kalau bolehlah pilih, teman-teman mau diuji dengan kekayaan atau kemiskinan? Kekayaan? Yakin kemiskinan? Saya nggak yakin nih kalau ada yang bilang kemiskinan. Teman-teman mau diuji dengan kekayaan atau kemiskinan? Kekayaan. Kalau saya mengatakan orang-orang kaya lama dihisapnya, hartanya dari mana dan dipergunakan untuk apa, dan paling banyak orang masuk surga adalah orang-orang miskin, maka pertanyaannya saya ulang lagi, kalau disuruh pilih, teman-teman mau diuji dengan kaya atau miskin? Yakin miskin? Kaya hati. Abdurrahman bin Auf, orang kaya luar biasa, konglomerat, Masya Allah, tapi beliau takut ketika mendengar kalimat Aisyah, Abdurrahman bin Auf masuk surga, tapi merangkak. Abdurrahman bin Auf takut, sehingga hartanya membuat dia semakin tawadhu. Maka kalau ketemu orang-orang kaya dan mengatakan kalimat semua ini adalah harta titipan Allah, itu tawadhu, teman-teman sekalian. Semua jabatan ini adalah amanah dari Allah, semua harta adalah Allah, kesehatan adalah semua pemberian Allah. Dia tahu bahwa itu bukan miliknya. Saya pernah ada dengar seorang pejabat mengatakan demikian, oh bapak kaya raya ya, ini semua adalah harta Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, makin ngefans ya, tawadhu orang-orang begitu. Emangnya tahu siapa yang saya bicarakan? Enggak, saya enggak ikut-ikutan politik, enggak. Ntar di ban lagi ya, enggak. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita fokus kepada surga ya, meraih surga ya, insya Allah. Kalau pasal yang perkara-perkara begitu dibicarakan oleh ahlinya, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, tadi yang ke berapa? Yang keempat, kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya teman kaya raya, Masya Allah, luar biasa kaya raya. Tahu nggak, beberapa bulan yang lalu saya dengar kabar beliau meninggal dunia tabrakan. Karena apa? Karena hendak mengantarkan dana sedekah kepada anak yatim secara sembunyi-sembunyi. Allah mematikan kita sesuai kebiasaan kita, teman-teman sekalian. Apa kebiasaanmu? Kebiasaanmu baca Quran, mungkin Allah matikan dalam keadaan sedang baca Quran. Kebiasaanmu bersedekah, mungkin Allah matikan dalam keadaan bersedekah. Kebiasaanmu pacarannya anak-anak muda, mungkin Allah matikan dalam keadaan na'udzubillah min zalik ya, dalam keadaan sedang bersama dengan yang bukan mahram, suka pergi ke tempat jedak-jeduk, mungkin Allah matikan dalam jedak-jeduk itu. Atau engkau adalah orang yang gemar sujud, betapa banyak kita saksikan orang-orang yang mati dalam keadaan sujud, karena apa? Hobinya sujud sehari-hari. Jadi sebagaimana kita ingin dimatikan, seperti itulah kebiasaan yang kita bangun sehari-hari. Berikutnya teman-teman sekalian, yang ke-5, yakni orang-orang yang senantiasa tidak berbuat syirik, tidak membunuh, dan tidak berzina. Tidak berbuat syirik, tidak menduakan Allah, bergantung hanya kepada Allah. Allahus samad, Allah tempat bergantung, bersandar penuh hanya kepada Allah. Kadang menduakan Allah bisa disebabkan banyak hal. Pertama, kemiskinan. Kemiskinan membuat kita bisa saja menduakan Allah. Makanya orang Islam ini harus kaya, teman-teman sekalian. Banyak kok terjadi bencana-bencana di Indonesia ini, tiba-tiba banyak orang-orang yang kemudian keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala karena kefakiran. Jadi kita mengokohkan tauhid kita. Makanya kalau teman-teman lihat surah Luqman ayat 13, pertama kali pendidikan untuk anak bukan yang lain-lain, bukan sholat lah, bukan bakti pada orang tua lah, bukan. Tapi pertama kali pendidikan yang harus diterapkan kepada anak, tauhid. Perkara tauhid, Tuhanmu Allah, nah Allah yang menciptakan segala sesuatu, nah Allah yang tolong kamu, nah tauhid. Tidak membunuh, Islam Masya Allah luar biasa. Membunuh satu nyawa dengan tanpa alasan yang syar'i, artinya engkau membunuh seluruh nyawa. Engkau menyelamatkan satu nyawa, artinya engkau sedang menyelamatkan seluruh nyawa. Betapa Islam mengajarkan kita untuk menghargai nyawa seseorang. Dan tidak berzina. Tidak berzina, siapapun engkau dan diri ini, jangan mendekati zina. Sebelum engkau berzina, pasti engkau mendekati zina kan? Makanya Allah katakan wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina.
Ini berlaku untuk yang muda sudah menikah sama saja. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Ibu-ibu yang punya masalah sama suaminya curhat sama laki orang, itu mendekati zina. Kan ada juga yang kayak gitu tuh. Ya, curhatnya sama suami orang. Emang nggak punya ustazah atau guru siapa gitu kan? Tapi guru bahaya juga nih. Iya, soalnya teman saya bilang, saya datang pengajian, saya naksir sama ustadznya gitu lagi. Bahaya juga. Godul basar, jaga pandangan. Nggak bisa, udah jaga pandangan tetap aja suaranya terngiang-ngiang di telinga saya. Kalau gitu ganti pengajian atau ganti ustadznya lah, ya, daripada mendekati zina. Jadi mata memandang kepada yang bukan mahram, mendekati zina. Suara, ya akhi, jangan lupa salat malam ya akhi. Iya ukhti, itu juga mendekati zina. Yang laki-laki sok-sok dibas-basin, yang perempuan sok-sok dikiut-kiutin gitu loh, itu juga langkah mendekati zina. Ya, akhi, aku mencintaimu karena Allah. Pakai hadis, salah tahu. Kalau mau aku mencintaimu karena Allah, ngomongnya sesama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ini laki-laki sama perempuan ngomongnya, nggak boleh gitu ya. Ini kan banyak pemuda-pemudi soleh di sini ya. Jadi jangan dekati zina. Siapapun yang pacaran di tengah sini nih, pulang dari masjid ini putusin pacarnya, oke? Tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu dan dosa bagi orang yang sudah tahu. Kalian sudah tahu wala taqrabu zina, udah tahu ayatnya, udah tahu hadisnya, ayat Qur'annya ya, udah tahu sehingga harus diamalkan. Begitu pula sama ibu-ibu yang gatel nih, ada juga nih di luar sana. Di sini semuanya baik, masya Allah, luar biasa. Semuanya setia kepada suami-suaminya, insya Allah, nggak cari-cari perhatian. Ada juga orang-orang yang heran saya, posting-posting di sosial media, nanti mantan pacarnya bilang kutunggu jandamu gitu lagi. Ya, jadi nggak usah datang reuni kalau dulu masa sekolahnya banyak pacar. Nanti CLBK, cinta lama belum kelar, balik lagi nanti. Ya, itu ujian dahsyat, ujian dahsyat. Mungkin dia bisa selamat dari ujian yang lain-lain, tapi ujian perasaan tuh ujian dahsyat ya. Karena selingkuh bukan cuma selingkuh fisik, tapi selingkuh juga selingkuh pikiran, memikirkan orang yang bukan halal baginya. Naudzubillah min dzalik. Minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan yang demikian. Aduh, time out lagi. Oke lah, buru-buru deh, cepat-cepat. Berikutnya teman-teman sekalian adalah yang keenam, dia berpaling dari perkara-perkara yang haram dan sia-sia dan menjaga kehormatan diri. Yakni maksudnya apa? Orang-orang yang tidak menghadiri azur, yakni hal-hal yang haram. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka tinggalkan begitu saja. Termasuk yang tidak berfaedah itu adalah suatu majelis yang melecehkan ayat-ayat Allah, debat kusir, berdebat dengan yang batil, ghibah. Majelis itu bukan hanya majelis ta'lim loh, ada juga majelis ghibah, majelis ngomongin orang lain, ada juga tuh. Ya, termasuk juga mendengarkan nyanyian-nyanyian yang haram. Ada di sini yang suka mendengarkan nyanyian-nyanyian yang haram. Ntar denger lagu, ya Allah teringat dulu masa nostalgia, dulu masa-masa saya di zaman jahiliyah, ingat lagi nih perkara-perkara dosa. Jadi hindarkan diri dari mendengarkan hal-hal yang haram, mendatangi tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya. Dan yang tujuh, mudah dalam menerima nasihat orang lain teman-teman sekalian. Apabila dia diberi nasihat, dia mudah. Teman-teman perhatikan surah Al-Anfal ayat 2. Termasuk yang benar-benar beriman, ciri orang benar-benar beriman mudah menerima nasihat, apalagi nasihat kalam Allah, firman Allah. Kalau ingin mengecek bagaimana sesungguhnya kedudukan hati kita, beriman atau tidak kita, baca Quran. Dan kalau ada terasa sesuatu di dada kita, tanda hati masih hidup. Tapi kalau Al-Quran dibacakan gak sama sekali berpengaruh, tanda hati mati teman-teman sekalian. Kata siapa? Kata surah Al-Anfal ayat 2. Ciri orang-orang yang benar-benar beriman adalah innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah apabila mereka disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Pernah nggak baca Quran, tiba-tiba ada sesuatu terasa di dada kita? Itu tanda orang yang beriman. Dan ketika dibaca ayat-ayat suci Allah, maka semakin bertambah kuat keimanannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka berserah diri. Dulu waktu saya SMA, saya ikut iktikaf 10 hari. Orang-orang nangis terus ketika sholat malam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nangis semua. Hari pertama, hari kedua, kenapa sih ini orang-orang pada nangis, biasa aja kali, gitu kata saya dulu.
Hari kedua, 3, 4, 5, 6 sampai hari ke-10. Ya Allah, kenapa sih mereka nangis terus kalau lagi sholat? Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya nangis juga, teman-teman sekalian. Kenapa saya nangis? Saya nangis karena saya nggak bisa nangis. Saya kesel banget sama diri saya sendiri. Kenapa sih saya nggak bisa nangis? Ya Allah, kesel banget. Saya menangis di diri saya yang hatinya keras, tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Jadi ciri orang yang Allah sayangi masuk ke dalam surga Allah, dia akan mudah dalam menerima nasihat. Termasuk ketika baca Quran, mentadaburi, dia mudah dalam menerima isi Al-Quran dan mudah dalam mengamalkannya. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa berdoa. Doakan saya dan kita semua, semoga Allah jaga pasangan kita, keturunan kita menjadi penyejuk hati bagi kita. Ya teman-teman sekalian, ya kadang Allah uji semuanya oke, tapi rumah tangganya nggak oke. Ada juga yang Allah uji begitu. Semua orang kan punya ujiannya masing-masing, betul teman-teman sekalian? Macam-macam. Ada teman saya yang Allah uji orang tuanya yang tidak taat kepada Allah. Ada yang Allah uji solehah luar biasa, Masya Allah. Ta'aruf, tiba-tiba ternyata ketika ta'aruf baru ketahuan siapa sesungguhnya laki-laki tersebut. Ada juga macam-macam ujian. Jadi termasuk salah satu ujian mungkin ujian rumah tangga. Maka diminta, kita semua diminta untuk senantiasa berdoa, berikhtiar, berjihad untuk menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati. Sebab suami bisa jadi musuh bagi kita, anak-anak pun bisa menjadi musuh. Kata siapa? Kata Al-Quran. Teman-teman perhatikan surah At-Taghabun ayat 14 dan 15. Anak-anak bisa jadi musuh bagi kita. Maka kita tidak ingin hal itu terjadi. Kita ingin pasangan kita, anak-anak kita semuanya menjadi penyejuk hati bagi kita, bukan sebaliknya. Rumah adalah syurga, bukan rumah adalah neraka. Ada di antara kita yang Allah uji rumahnya menjadi neraka baginya. Maka doalah dengan doa yang sudah diajarkan oleh Allah supaya semua kehidupan tentram, insyaallah. Dengan begitu Allah akan memberikan kita berupa syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Furqan ayat 75 dan 76 saya akhiri tausiah saya dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka akan diberikan balasan dengan tempat yang tinggi di dalam syurga atas kesabaran mereka. Di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya dan syurga itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Mereka akan diberikan syurga atas kesabaran mereka. Kesabaran menjadi orang yang tawadhu, kesabaran dalam bangun malam, sholat malam, kesabaran dalam berdoa kepada Allah, kesabaran dalam berinfak, kesabaran dalam tidak berzina, tidak membunuh, tidak syirik kepada Allah, kesabaran dalam senantiasa mendengar nasihat-nasihat dari Allah, kesabaran dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram, dan kesabaran meminta dengan sungguh-sungguh agar Allah jaga keluarga kita. Orang-orang yang sabar inilah yang akan diberikan oleh Allah ganjaran berupa syurga Allah. Sampai kapan kita sabar? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran tanpa batas. Sampai akhirnya malaikat menyambut kita di pintu-pintu syurga dengan mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atasmu atas kesabaran engkau selama di dunia ini. Semua orang-orang sabar di tempat ini insyaallah yang Allah ganjar dengan syurga insyaallah. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Alhamdulillah sudah selesai kita membahas surah Al-Furqan 63 sampai ke 76. Mudah-mudahan yang hatinya sedang berdukakah, atau yang kisah-kisah hidupnya mirip-mirip seperti apa yang saya ceritakan kah, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sabar untuk menjadi 8 kriteria tadi insyaallah, dan semoga ada manfaatnya. Terima kasih teman-teman sekalian, dan akan dilanjutkan oleh teman saya untuk mengajak teman-teman untuk memberikan dana terbaik teman-teman untuk pengembangan dakwah Al-Quran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.